Hari itu Indonesia kalahkan Korea 1-0. Semalam Indonesia kalahkan pasukan Arab Yaman 4-1 sekaligus membawa mereka mara ke suku akhir Piala Asia bawah 17 tahun. Bukan tu je, mereka juga telah layak masuk ke Piala Dunia 2025 bawah 17 tahun. Maksudnya, dah 2 kali mereka masuk ke Piala Dunia bawah 17 tahun tahu. Kejutan dan kejayaan ini dibuat oleh pemain tempatan mereka, tahu tak? Bukan warisan, bukan naturalisasi. Saya bukan nak sanjung sangat Indonesia ni, tetapi saya nak jadikan Indonesia ni sebagai contoh teladan untuk kita. Kerana pemain-pemain tempatan Indonesia yang sekarang ni bakal mengisi skuad utama kebangsaan mereka kelak. Lagi kuat jadinya. Pernah tak pasukan kita masuk ke Piala Dunia bawah 17 tahun? Kalau tak pernah, ini saatnya untuk kita benar-benar fokus pada akar umbi. Dalam masa kita membawa lebih ramai pemain warisan dan naturalisasi memperkasakan pasukan kebangsaan, kita juga wajib menggandakan usaha memperkasakan pemain tempatan sejak di bangku sekolah. Apapun tahniah Indonesia. Ya, sharekan video ni dan mai jemput follow sekali. Sejarah resmi mencatat Timnas U17 lolos ke Piala Dunia setelah berhasil mengalahkan Korea Selatan dan juga Yaman. Kesuksesan Nova Arianto membawa Timnas U17 lolos ke Piala Dunia Qatar bulan November tahun ini. Wajib kita beri apresiasi. Bagaimana tidak, Nova Arianto dan skuad Garuda Muda tak banyak latihan di luar negeri seperti yang dilakukan Indra Safri bersama Timnas U20 kemarin. Coach Nova Arianto beserta para pemain hanya berlatih di Indonesia saja untuk menguatkan fisik para pemain, yang mana diketahui sebelum Piala Asia para pemain berlatih sangat keras meningkatkan fisik mereka dan sangat berhasil membuat badan para pemain begitu sangat bagus di usia yang masih sangat muda. Ya, metode latihan dari Coach Nova Arianto tuai banyak pujian. Bahkan Gerald Vandenberg juga mengaku sangat senang melihat badan dan fisik pemain muda Indonesia sangat kekar, yang mana Nova Arianto dikenal sebagai pelatih yang tegas memberi arahan kepada para pemainnya. Kalau ada yang buka media sosial, keluar. Ada yang buka media sosial, keluar. Mau yang sering main, yang sering starter, atau nggak main, semuanya sama. Saya nggak peduli. Ada yang main media sosial, saya minta. Selain membuat para pemain disiplin, Coach Nova Arianto juga mengajarkan apa itu sopan santun. Terbukti pada laga tadi malam terlihat Evandra menghampiri wasit dan mencium tangannya, yang mana itu adalah sifat khas dari orang Indonesia yang terkenal memiliki sopan santun yang sangat tinggi. Momen ini juga membuat publik Arab merasa kaget dengan sifat baik para pemain dan juga supporter Indonesia. Ya, semua proses sulit telah dilewati para pemain Garuda Muda. Keberhasilan lolos ke Piala Dunia sangat layak didapat oleh skuad Garuda Muda, yang mana para pemain Timnas U17 juga tak lupa dengan kawan seperjuangannya yaitu Tristan, yang saat ini tak bisa ikut bersama para pemain di Piala Asia karena cedera. Berikut reaksi Tristan melihat kawan-kawannya sukses meraih mimpi lolos Piala Dunia. Apakah kalian tahu di sisi lain total football Timnas Pusat Belanda gagal meloloskan Timnas Belanda U17 ke Piala Dunia? Ya teman-teman, gak salah dengar, secara mengejutkan Timnas Belanda U17 justru gagal lolos ke Piala Dunia. Yang mana kita sekarang mengetahui bahwa memainkan sepak bola indah tidak menjamin kesuksesan, yang mana itu dibuktikan oleh Indonesia di saat memainkan permainan yang lebih pragmatis. Indonesia selalu bisa meraih kemenangan walau tak menguasai jalannya pertandingan. Publik Belanda juga merasa heran dan kecewa melihat timnas kelompok umur Belanda gagal lolos Piala Dunia, dan tak sedikit yang membandingkan dengan Indonesia yang justru mampu lolos ke Piala Dunia U17 di Qatar mendatang. Publik Belanda di sosial media ramai-ramai mengkritik timnas nasionalnya yang gagal lolos Piala Dunia dengan mengatakan bahwa para pemain muda timnas Belanda saat ini sangat mengkhawatirkan. Tulis Paul Burke di kolom komentar Jong Orange. Bukan hanya publik Belanda, publik Australia juga merasa kecewa melihat timnas Australia U17 diambang gagal lolos Piala Dunia. Publik Australia mengatakan bahwa sungguh disayangkan Australia justru diambang kegagalan. Padahal saat di turnamen ASEAN Piala AFF Australia berhasil menjadi juara, yang mana ini membuktikan bahwa juara Piala AFF tak menjamin prestasi di ajang Piala Asia. Ya, contoh saja timnas Indonesia asuhan Indra Safri yang sering juara AFF tapi sulit berprestasi di Piala Asia. Publik Malaysia sempat mengolok-olok timnas U17 pada tahun 2023
Pada saat itu, Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U17, yang mana saat itu publik Malaysia mengatakan, Indonesia bisa main di Piala Dunia karena menjadi tuan rumah. Jika tidak menjadi tuan rumah sampai kapanpun, Indonesia tak akan mampu lolos jalur kualifikasi, ujar netizen Malaysia. Akan tetapi, tepat hari ini, publik Malaysia seolah menghilang dari line setelah Indonesia U17 mampu lolos Piala Dunia dari jalur kualifikasi, bukan dari jalur tuan rumah, yang mana alhamdulillah Indonesia selalu bisa membuktikan diri setelah direndahkan karena Indonesia adalah negara pejuang. Di sisi lain, timnas Indonesia juga banyak diremehkan oleh jurnalis-jurnalis Eropa dengan menyebut Indonesia belum layak masuk Piala Dunia. Yang mana ini juga akan menjadi motivasi untuk para punggawa Garuda untuk berjuang membuktikan bahwa Indonesia benar-benar siap untuk bertanding di panggung dunia. Tentunya kita sebagai pendukung setia harus tetap mengawal tim nasional sepak bola Indonesia, kebanggaan kita semua. Percayalah bahwa Piala Dunia akan bisa dicapai, hanya perlu menunggu waktu saja. It's your support. We play for you. We try to make you proud. Nobody believes in us. But we believe. We believe. Untuk teman-teman yang mau mendengarkan lagu-lagu penyemangat timnas Indonesia, kalian cek saja di playlist channel ini ya, dan semoga info-info barusan bermanfaat untuk teman-teman. Sehat selalu, sampai jumpa di video selanjutnya.